Tolongi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bicara Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau sebentar harus ke provinsi, mungkin sebagian saudara harus mesti nyari. Saudara akannya mesti nyari 10.000 per provinsi. Tapi buat kami, karena kami ini pegang 4 provinsi harus 40.000. Dan terakhir ke Papua kemarin 4 orang aja tiket doang tuh 60 juta, itu cuma buat 4 orang, saudara. Ini kebayang harus selesaikan 4 provinsi dan juga beberapa bangsa yang kerjakan selama 3-4 bulan ini. Sejujurnya begini, saudara. Dari kemarin saya doa, Tuhan, saya cari Tuhan untuk tahun ini. Ada beberapa hal yang Tuhan bicara, salah satunya tentang break the limit, saudara. Karena kita ini sering buat limitasi, buat pembatasan ke Tuhan. Yang dari awal ada satu ayat yang bicara bahwa bukalah tanah baru, break out new ground. Janganlah kamu menabur di tanah yang bersemak duri, karena hasilnya pasti seperti itu. Dan sejak dapat ayat itu dan tahu-tahu harus selesaikan gedung ini, saya tahu makin mustahil akan makin ilahi. Tapi hari ini saya nggak akan bahas itu. Saya di hati Tuhan cuma taruh ini, saudara. Iblis akan coba memperkecil pijakan untuk covenant. Iblis akan coba membuat manusia memperkecil pijakan untuk setiap perjanjian Tuhan di hidup saudara dan saya, di hidup kota, di hidup provinsi, di hidup bangsa, dan khususnya barisan panggilan ini. Caranya adalah dia akan buat banyak orang mempersempit jejak buat kaki Tuhan. Contohnya dengan limitasi atau batasan atau trauma yang tadi saya sempat bahas di awal. Tuhan ingin lakukan itu. Salah satunya adalah, tema hari ini adalah Simson. Dan bagaimana yang cukup menyedihkan adalah, tapi saya bersyukur Simson ujungnya sangat luar biasa. Nama Simson itu artinya Shemes atau artinya matahari. Ada banyak hal yang punya potensi untuk membunuh matahari. Shemes, Simson itu Shemes. Dia itu matahari, tapi di awal hidupnya ada beberapa hal yang mengerikan yang punya potensi untuk membunuh hidupnya. Mari kita buka di Hakim-Hakim 13. Ini awal mula Tuhan berurusan, Tuhan lakukan sesuatu di hidup orang ini. Hakim-Hakim 13. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, satu-satunya hakim dari suku Dan, yang di kitab Wahyu akhirnya nama dari suku ini dan keturunannya tidak ada sama sekali. Namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Perhatikan ini, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu perhatikan ini, anak ini adalah anak perjanjian, anak Nazar atau Nasir. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, di orang Israel di zaman itu tidak ada orang gondrong kecuali orang Nasir. Mereka yang gondrong adalah orang-orang Nazar Allah. Contoh seperti Absalom, Simson, dan banyak orang nanya, Yesus gondrong atau enggak? Oke, nanti aja. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ini adalah batasan atau hukum yang Tuhan taruh dari awal waktu anak itu ada di rahim. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saya pengen saudara lihat ini, orang ini Simson dari lahirnya dari sebuah suku yang awalnya
adalah suku yang punya potensi, sebuah suku yang involve, or sebuah suku yang sebenarnya dicatat dan dibentuk dan ditentukan Tuhan dari awal untuk ikut involve di dalam semua urusan tentang ruang kudus dan ruang maha kudus, itu suku Dan, saudara. Tapi hari itu dia destiny-nya adalah sebagai hakim dan penyelamat bangsa. Namanya Simson tuh Shemes, artinya matahari terik. Matahari terik, hidup dalam covenant dari kandungan. Tapi saya pengen saudara lihat ini. Ada sesuatu yang sejujurnya menyedihkan, yang nanti kalau saya cerita mungkin agak sedikit malu, karena waktu saya baca ini saya lihat diri saya sendiri sebenarnya. Mari lihat mulai dari ada beberapa hal yang sebenarnya jadi celah cukup besar untuk membuat pijakan covenant Tuhan di hidupnya makin mengecil. Pijakan covenant Tuhan di hidupnya makin mengecil. Tolong mari lihat itu di hidup saudara dan saya. Khususnya engkau orang-orang yang sedang nyantai di belakang mimbar, di samping saudara nggak bisa lihat dengan clear. Saya berdoa engkau bukan orang yang kehilangan atau pijakan Tuhan makin mengecil di hidupmu. Di Hakim-Hakim 14 agak konyol sebenarnya. Simson pergi ke Timna. Di situ ia melihat seorang gadis. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Karena apa? Suka. Kalau saudara perhatikan, setiap kali dia lihat, dia suka, dia ambil. Yang dia kerjakan, respon reaksi yang dia kerjakan adalah selalu dari apa yang matanya lihat dan suka. Dan hari itu dia mulai dalam kemanjaannya, dia berkata, tolong Pak, Ma, ambil dia dari istriku. Dan papa mamanya berkata, memang tidak adakah orang-orang dari umat pilihan Allah sehingga kamu harus cari di Filistin? Aku suka. Dan perhatikan ini, gara-gara dia berkata, tetapi ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Tetapi perhatikan ini mungkin kontradiktif, tapi saya pengen saudara belajar. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Sepertinya Tuhan pakai itu jadi senjata, jadi alasan, jadi celah untuk Tuhan masuk. Tapi saya pengen saudara mengerti bahwa Tuhan akan bergerak. Gara-gara sebenarnya masalahnya adalah kita terlalu sering ngotot dengan apa yang kita suka, apa yang ngedrive, apa yang mendorong, apa yang jadi bahan bakar untuk saudara jalan dan hidup. Seringkali gara-gara kita suka, karena kita suka, karena itu pengejaran kita dan Tuhan akan berkata oke. Dan begitu Tuhan kompromi dengan itu, menurut saya itu hal yang sangat menyedihkan sebenarnya. Saya percaya Tuhan bisa pakai sangat banyak cara. Tapi kalau itu dimulai dari karena apa yang engkau suka, apa yang Simson suka, itu akan jadi celah yang sangat mengerikan sebenarnya. Halo? Jangan pikir Tuhan tidak sedih waktu Daud memberi nama Salomo, karena hatinya dah Yedijah, hatinya Tuhan. Tapi karena tahun demi tahun, dari masa kecil sampai di hidupnya adalah pressure, tekanan, gesekan, pressure, tekanan, gesekan, kejatuhan, kesalahan, jijikan. Itu membuat akhirnya Daud berkata, Shalom, Shalom, aku pengen Shalom. Just let me break a minute. Biarkan aku take a rest a minute. Beberapa saat dan aku pengen Shalom aja. Dan hal yang sama, Simson, Tuhan pakai dia karena jiwanya, hatinya nyari itu gitu. Oke? Mereka bercakap-cakap dan dia pengen akhirnya diberikan jadi istri. Nah, ini masalahnya pertama ada, mari buka di Hakim-Hakim 15. Next, Hakim-Hakim 15, saya agak loncat-loncat dikit dan nanti akan kembali lagi. Kalau saudara baca, sebelum saya lanjut ke Hakim-Hakim 15, sorry. Hari itu akhirnya dia menikahlah dengan perempuan ini.
menikah. Dan kalau saudara baca, sebenarnya latar belakang Simpson itu bukan orang kaya. Hanya orang kaya yang buat, di zaman itu hanya orang kaya yang buat pesta sampai 7 hari. Kalau saudara baca di ayat 4, di Hakim-Hakim 14 sampai 3 hari, dia buat sebuah sayembara teka-teki. Dia main dengan teka-teki di hidupnya. Dia pakai permainan. Sesuatu permainan yang ujungnya menjebak hidupnya sendiri sebenarnya. Dia bawa 30 orang. Dia bicara tentang singa yang dia bunuh di tengah jalan. Dan hari itu bayangkan orang ini gak punya modal, sehingga untuk teka-teki dan pernikahan 7 hari, dia ini dari keluarga yang biasa saja. Jangan pikir Simpson tuh berbadan besar, minimal tinggi 190, dan badan itu six pack dan lingkar dada, lingkar paha dan punggung yang sampai huruf V itu. Enggak, saudara, itu bentukannya Hollywood, saudara. Di Alkitab itu badan keren, orang laki-laki cowok keren yang di atas rata-rata itu cuma Absalom, Saul, dan cuma beberapa orang. Simpson tuh enggak yang sangar gitu, enggak, saudara. Dia bukan atlet binaraga, enggak ada. Itu bentukan Hollywood. Dan hari ke-7, kalau saudara baca, akhirnya dia kalah. Masalahnya cuma gara-gara ini. Saya mau lihat saudara lihat sesuatu yang semuanya cukup menyedihkan. Di ayat 17, saya percepat ya. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Dengan perempuan ini merengek-rengek, dan Delila kalau saudara baca, dia juga merengek-rengek. Saya pengen bayangkan saudara seperti ini. Saudara bayangkan, bagaimana mungkin seseorang pengen mati gara-gara ada perempuan yang merengek-rengek. Saudara bayangin, oke? Iya. Saya agak malu, makanya Bu, saya mau ngomong ini sebenarnya saya serius agak malu sebenarnya. Gini, saudara kebayang hari itu lagi nikah 7 hari. Dan perempuan ini datang ke Simpson. Kokoh, masa kamu gak cinta aku sih? Saya gak kebayang, saya kebayang. Saya ceritanya agak malu karena saya pernah ngalamin ini. Menurut saya ibu dan kakak-kakak saya tahu lah. Dan kalau soal kisah tentang Delila, Simpson itu pengen mati gara-gara dia ngerengek dan manja ke engkau. Saya gak kebayang kalau orang pengen mati karena masalah, oke lah. Nggak oke sih. Cuman ini rengekan. Koko, opa, masa kamu ngasih tahu aku? Aku pergi nih, aku live group. Saudara bisa tanya pemimpin saya, kakak saya, istri saya, saya lewatin ini. Dan menurut saya itu murah sekali. Saya merasa hidup gue murahan banget sih gitu. Dan baru sadar belum lama lagi. Koko, abang. Dan itu manusia Allah yang digituin. Saya percepat aja. Di Hakim-Hakim 15. Next, saya mau percepatkan, ada beberapa yang cukup penting. Hakim-Hakim 15. Beberapa waktu kemudian, kalau saudara tahu, orang ini sebenarnya punya cukup banyak kesakitan di hidupnya. Kalau saudara baca, orang ini punya cukup banyak kesakitan. Karena setiap kali dari kisah demi kisah yang saudara dan saya baca di Alkitab, kisah tentang Simpson, semua orang selalu datang hanya untuk cari kelemahannya dia.
Saudara baca di Alkitab, saya percepat, saya maaf ini panjang catatan saya. Saudara baca, selama di Alkitab tulis tentang kisah waktu Simson jadi hakim-hakim. Menurut saya, dari yang saya baca, tidak ada satupun orang datang ke dia karena dia hakim. Tidak ada satupun orang datang ke dia karena perkara ilahi, untuk nanya keadilan Tuhan, tanya hati Tuhan. Menurut saya nggak ada. 20 tahun di hidupnya dia jadi hakim, tidak ada satupun yang menurut saya datang ke dia minta didoakan bawa perkara selain cuman urusan perang atau gangguan dari gerombolan orang Filistin. Tidak ada urusan hukum, tidak ada urusan yang ilahi yang dibawa orang untuk Simson bisa bawa itu di hadapan Tuhan. Hari itu istrinya diambil, dibawa, diberikan ke basement pendamping prianya. Beberapa di ayat 5 di Hakim 15, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Lalu kalau saudara tahu kisahnya selanjutnya, Simson sekali lagi marah. Pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya obor, dan dia lepaskan, dia tangkap anjing-anjing hutan, dan itu mengacaukan semua ladang orang Filistin. Perhatikan ini, berkatalah ayat 6, berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timnah itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian, perhatikan, pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Sakit gak? Sakit. Dia itu lewatin itu, saudara. Kesakitan, luka, marah. Itu jadi warna hidupnya cukup banyak. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Ujungnya dia perang, bla 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 bla. Ayat 9, lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda. Dan orang-orang Yehuda bertanya kepada orang Filistin, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Perhatikan ayat 11. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Kamu membahayakan kami semua. Intinya begini, hari itu penatua orang-orang Yehuda menyerahkan Simson, saudaranya sendiri, hanya karena mereka takut dengan orang Filistin. Gores gak? Gores. Nyisa gak? Nyisa. Ujungnya orang ini perang dan menang. Dan ada satu kejadian di mana dia perang dengan Rahang Keldai. Dia ribuan orang dia hajar. Tapi mari perhatikan ayat 18. Dengan semua pengurapan kuasa, ini yang dikatakan Simson. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Saudara, setelah semua peperangan dan pengurapan pun, orang ini Simson berani menunjuk Tuhan dan berkata, masa aku mati karena kehausan? Marah ke Tuhan. Saya menemukan orang yang kompleks sekali hidupnya. Hidupnya barbar. Sini orangnya kayak Viking. So. Perang. Pesta. Perempuan. Dan hari itu kalau saudara baca di ayat di atas tadi, dia pergi ke satu tempat. Dia tinggal di gua Etam, gunung batu Etam. Saudara, itu persis kejadian setelah keluarganya dibunuh. Kata Etam itu sebenarnya dari bahasa Ibrani ayit atau ayit yang artinya burung pemangsa. Ayit itu artinya to scream atau berteriak, to shriek, menjerit, tapi menjeritnya ngomel, mengutuk, memaki.
Seseorang tidak akan mungkin menjerit memaki dan menjerit dan berteriak kalau tidak ada sakit pahit marah yang ngumpul di sini. Dan dia tinggal di gunung gua batu, tempat yang isinya jeritan di sini. Shemesh, si matahari terik itu masuk di tempat di area yang penuh jeritan. Dikhianati sama pemimpin bangsa sukunya, meskipun bangsanya sendiri itu suku Yehuda, dikasih makan, diserahkan ke orang-orang Filistin. Di dalamnya nyampur sangat banyak. Saya mau ajak saudara lihat yang ini sekarang. Menurut saya ini bagian penting yang saya berdoa saudara dan saya sepanjang tahun ini mengerti betapa berbahayanya. Di Hakim-Hakim 16, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Saudara, orang ini orang yang berkali-kali melewati hukum dan batas. Dengan mudahnya lakukan seperti itu, tapi saya mau ajak saudara lihat di ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Saudara, ini yang saya pengen bahas. Saudara, ada yang aneh dari kata Sorek. Sorek itu artinya anggur pilihan. Anggur pilihan. Lembah Sorek itu tempat perkebunan anggur yang terbaik. Isinya anggur pilihan. Tapi anehnya, kata rek itu dari kata sorek itu artinya adalah empty atau fruitless vine. Itu adalah pohon anggur, jajaran anggur yang sebenarnya cuma tanaman rambatannya yang tidak ada buahnya sama sekali. Di tempat anggur pilihan ada jajaran tanaman yang tidak menghasilkan buah. Tapi di tempat anggur pilihan juga muncul satu orang namanya Delila. Harusnya sebuah tempat yang harusnya bisa menyajikan anggur yang terbaik. Hari itu si anggur tetap tumbuh tapi tanpa buah. Kalaupun ada buahnya pun kosong, isinya cuma kulit. Dan di dalam Sorek, di lembah Sorek itu yang harusnya tempat anggur terbaik, ada yang namanya Delilah, yang artinya lemah, lembut tapi menghanyutkan. Dan kedua, kata Delila adalah kesukaan jiwa, segala sesuatu yang menyenangkan hati dan perasaan. Kalau saudara baca, hari itu waktu dia melihat Delila, sebenarnya waktu dia tertarik dengan Delila, dia sebenarnya tidak pernah karena cinta, tapi di bahasa aslinya cuma dilihat karena tertarik secara seksual. Di lembah Sorek, di tempat anggur pilihan, orang ini kehilangan pijakan covenant. Karena apa? Saudara baca kisahnya. Sekali lagi Delila merengek-rengek dan memohon supaya beritahulah isi perjanjianmu dengan Tuhan. Dan hari itu orang ini Simson sampai berkata sampai ingin mati rasanya. Saudara, saya percepat begini. Saudara, dari awal Simson ini tidak menyadari bahwa ada hukum, ada aturan, ada batas-batas yang harusnya dia hidup di dalamnya. Namanya orang Nazir, tidak boleh kena anggur dan yang lain-lain. Salah satunya adalah dengan bangkai. Kalau saudara baca, dia bunuh singa sampai muncul madu, dan dia keruk santai aja. Padahal dia ini Nazir Allah, tapi dia makan dari bangkai. Berkali-kali di hidupnya dia lewati batas itu berkali-kali. Ketemu perempuan jadiin, ketemu perempuan Sunda dijadiin, gara-gara suka dijadiin, lewati batas berkali-kali. Mungkin buat sebagian kita ada orang-orang yang begitu murahnya gampang jatuh dan nuker Tuhan. Tapi ada orang-orang yang bisa nuker Tuhan secara elit mungkin.
dosanya lebih putih dengan cara-cara dosa-dosa yang lebih terhormat mungkin. Tapi hari itu di lembah Sorek, di tempat anggur pilihan, dia mengatakan pijakan Tuhan di hidupku adalah waktu ketujuh jalinan rambut ini dipotong. Dan Shemes, si matahari terik itu, hari itu redup. Bahkan hatinya gak tahu waktu roh Tuhan sudah pergi dari hidupnya. Di Alkitab itu seperti ini. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Di bahasa Inggrisnya di New Living Translation dibilang begini. And she began to bring him down. Dia membawa Simson, narik turun. Nah, dia dibujuk untuk tidur. Kata tidur itu artinya di bahasa Asia pakai kata yashen. Kata yashen itu artinya become inactive, dibuat tidak menjadi tidak aktif, off dan tidak bergerak. Segala sesuatu yang membuat engkau dan saya off dan tidak bergerak itu yashen, itu delila. Kalau saudara dan saya sedang ditarik, gak usah mikirin. Di belakang ini memang haleluya 17.000 kali, tapi ada haleluya 16.000 kali. Saudara mesti cari 10.000 di tiap provinsi KKR. Saya masih bersyukur kalau 40.000 dari 4 provinsi. Menurut saya yang haleluya puji Tuhan dan selamat piala terbesar adalah saudara-saudara saya yang di Aceh, yang megang Aceh. Nyari 10.000 gimana caranya? Saya gak tahu. Tapi kalau saudara dan saya dikasih 38 provinsi, 10.000 tiap provinsi, artinya Tuhan tidak mau saudara dan saya yashen. Lanjut soal, masih banyak yang mengerikan. Kata yashen itu artinya loss, freshness of first impression. Sudah kehilangan kesegaran dan fresh, semua yang fresh dan menarik itu sudah berubah dari perjumpaan pertama, udah berubah. Kata yashen artinya juga grow old atau menua, stale atau basi, leproksi atau kusta, bislek atau kendur, lesu, mati, dan yang cukup menyedihkan salah satunya adalah dibuat menjadi lazim. Invertebrate itu dibuat menjadi lazim, menjadi biasa, dibuat tidur. Dan hari itu yang terjadi dengan orang ini. Saya berdoa, mari belajar. Ada satu titik di bagian di hidupnya, begitu dia bertobat, dia berkata, Adonai Elohim, Tuhanku dan Tuhan pemilik semua kekuatanku. The one who own my power, the one who own my power. Dia berkata seperti ini di Hakim-Hakim 16 ayat 30. Hakim-Hakim 16 ayat 30. Langsung aja. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara lihat ada beberapa siklus yang mengerikan. Shemes ini sampai sempat jadi pelawak. Tapi kalau saudara baca, yang dia kerjakan adalah dia di tengah dua pilar kota itu, gedung itu, dia stretch out tangannya. Kata stretch out itu pakai kata natah. Mungkin ini yang sedang kita kerjakan ke depan. Kata natah di bahasa Ibrani artinya mengeluarkan semua kekuatan lebih ekstra, meraih titik maksimum. Saudara kalau mau hitung-hitungan,
Mau ngomongin tanah, ngomongin provinsi, ngomongin bangsa-bangsa yang kita harus kerjakan dalam 5-6 bulan ini. Menurut saya, saudara dan saya sedang di stretch out seluas-luasnya sih, tarik-tariknya sih. Batas maksimum menurut saya lebih dari maksimum. Melebihi batas kemanusiaan. Tapi itu yang membuat matahari ini kembali bersinar terik. Menurut saya, saudara dan saya sudah cukup banyak lewati masa-masa lembah sorek yang mengerikan ini. Harusnya menjadi lembah dari tempat anggur yang terbaik, anggur pilihan. Tapi ada momen di hidup saudara dan saya mungkin sudah jadi anggur-anggur yang pohon-pohon anggur, tanaman anggur yang sudah tidak ada buahnya, kosong. Mungkin di lembah anggur, lembah sorek yang sama di tempat anggur pilihan ini sudah cukup banyak delila yang mengenai hidup saudara dan saya. Rengekan koko, abang, kakak yang manja dan mengerikan itu. Saya memilih hidup saya berubah sekian waktu terakhir, 3-4 bulan terakhir, 2-3 bulan terakhir ini. Waktu saya dengar ibu dan kakak-kakak saya ini selalu sering ngomong tentang satu statement seperti ini. Important to love and to be loved. Important, dicintai impoten, mencintai juga impoten. Saya baru menyadari begini, saya dulu berpikir bahwa dicintai itu harus seperti A, B, C, D. Baik, manis, ngomong baik-baik lah. Gak usah main-main belakang, ngomong mama, dan buat keputusan-keputusan cuma satu arah. Boleh gak cinta itu yang, ya kalau fair, boleh gak ngomong gak selalu pakai pedang gitu. Sampai akhir-akhir ini saya menemukan ada satu kata yang mungkin saudara dan sebagian besar anak muda atau saudara juga mungkin udah jenuh dengernya. Yaitu kata tahu diri. Begitu dengar kata tahu diri, Tapi saya menemukan bahwa saya ini terlalu impoten untuk dicintai dengan cara-cara seperti itu. Sampai saya menemukan ternyata saya dicintai kok. Meskipun cinta ini seperti pisau-pisau kecil yang masuk ngebelah, saya tahu ujungnya. Supaya matahari ini gak mati di lembah sorek. Ujungnya supaya gak murahan panggilan-panggilan kesayangan dan manja dan raba-raba dan rengekan itu gak bunuh covenant itu di hidup saya. Saya menemukan bahwa oh ya ini cinta. Kenapa? Karena dia apa adanya. Dia real, pisau-pisau, pedang-pedang, belah-belah. Dan sampai ujungnya saya belajar mencintai orang-orang yang menurut saya aduh berat banget mencintai. Saudara, hari-hari ini saya hampir pecahin kepala orang. Saya punya anak kesayangan dilecehkan oleh ada 2 orang tempat saya ada ngalamin pelecehan. Saya pengen jahat sebenarnya. Cuman waktu saya cerita ini ke kakak saya, ya saya ngaca aja lah. Saya belajar di hidup saya, apa yang 22 tahun, 23 tahun terakhir ini yang apa yang Tuhan dan pemimpin saya kerjakan. Dan para penasehat di hidup saya kerjakan, di hidup saya memeluki kaktus ini, kaktus beracun ini dan menciumi katak ini, saya menyadari saya harus lakukan yang sama. To love and to be loved. Engkau mencintai dan membiarkan dirimu dicintai dengan caranya yang tidak akan pernah seperti kita. Matahari itu memberi kehidupan. Cuman memang sengatnya lumayan kan. Tapi itu kehidupan kok. Saya menemukan ini cinta yang saya cari, yang real. Yang dari roh dan firman kebenaran disampaikan dengan gamblang. Meskipun saya tahu beliau-beliau ini gak gamblang-gamblang banget sih. Ini kok gamblang banget, mungkin saya udah pingsan kayaknya. Demi pijakan perjanjian itu tidak hilang di hidup saudara dan saya. Demi pijakan itu tidak hilang di hidup saudara dan saya.
jadi syemes dengan matahari terik. Dan di lembah sorek kita akan menghasilkan anggur-anggur pilihan. Bukan anggur kosong dan bukan kejatuhan lagi dengan Delila. Mari datang di hadapan Tuhan, mari tutup mata saudara, mari kita sembah Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kiarata pakaya sakarala pakaya sekere. Saudara, mari saya minta 1-2 menit saudara berdoa, saudara bahasa roh aja. Kiata kaya ralapa kaya. Ini bukan cuman bicara tentang hidup saudara pribadi, keluarga, tapi juga semua covenant yang Tuhan mau buat di bangsa ini. Supaya pijakannya tidak makin mengecil, saudara. Kalau saudara dan saya ditarik natah, biarkan supaya matahari Tuhan hidup saudara dan saya sinar makin terik, makin kuat. Kiara lapa kaya sakara lapa ya sekere.